Saya mengerti saya Bapak Abdul Jalil tadi dari Kelurahan Pusat Mereka. Dan yang terakhir yang mengerti pada kedua saya, terima kasih. Nanti nama saya Lisa dari Fakultas Hukum Islam. Jadi saya mulai saya hari ini dan betul sebagai pedoman hukum yang mana dengan mengucapkan pentingnya dalam raya isinya mengenai panggilan minimal nama beragama. Pesan saya dua yang pertama adalah bagaimana pengalaman agama Probolinggo terhadap kasus Rakyat pada pusat menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo. Yang kedua, bagaimana pandangan keputusan agama Probolinggo terhadap kasus Rakyat pada pusat menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo perspektif SMA 1 tahun 2020. Tujuan penelitian saya pertama untuk mengetahui bagaimana pandangan agama Probolinggo terhadap kasus Rakyat pada pusat menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pandangan agama Probolinggo terhadap kasus Rakyat pada pusat menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo perspektif SMA 1 tahun 2020. Tujuan penelitian saya menggunakan kata-kata yang sudah dikiris dan penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif yang mana beliau untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pandangan hakim terkait kira-kira dalam putusan menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo. Pembahasan saya yang pertama adalah analisis juridis terhadap putusan menggunakan dan sendiri PTT dan sendiri dan beberapa dan sendiri pihak Probolinggo di Pengadilan Agama Probolinggo. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi yang tertulis dalam putusan ini, pemohon dan termohon pernah terjadi perselisihan pertengkaran hanya kurang 2 bulan lamanya. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pemohon tidak membuktikan perselisihan pertengkaran yang tersebut. Oleh karena itu, hakim belum sempat menemukan alasan untuk memberikan kedua belah pihak karena tidak sesuai dengan syarat dan unsur perceraian. Kasus cerai talak terhadap putusan menggunakan diri sendiri, dan sendiri bantu dan sendiri pihak Probolinggo. Yang mana dalam putusan tersebut pemohon juga pernah mencari istrinya, sehingga istri tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama. Hakim menyatakan secara secara umum hanya diakui apabila diajukan di pengadilan agama, sebagaimana terjatuh dalam pasal 29 dan Undang-Undang 1 tahun 1974 dan pasal dan KHI pasal 115. Yang mana kalau di luar pengadilan seperti yang terjadi selanjutnya atau surat kami sudah tidak dianggap sah dan tidak dijadikan dasar yang sah dan konsekuensinya pihak istri tidak bisa merasa dirugikan.
terakhir, pandangan hakim pada keputusan menegakkan garis miring PDT garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo Puskesmas SEMA nomor 1 tahun 2022. Dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 mengenai cara mengatur masyarakat dan keagamaan tahun 2022 sebagai pedoman yang mana di dalamnya membahas bagian perkawinan dan di dalamnya menjaga keutuhan perkawinan dan mempersulit perceraian. Salah satunya adalah suami dan istri harus terbukti bisa tetap tinggal minimal 6 bulan lamanya. Namun dalam putusan tersebut, pemohon dan pemohon hanya menyebutkan dan bisa tetap tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya. Jadi hakim dan Majelis Agama Probolinggo memutuskan untuk menolak putusan tersebut karena tidak sesuai dengan SEMA nomor 1 tahun 2022. Kesimpulan dalam penelitian ini, dalam pernikahan yang konstitusinya sakral yang mengharapkan bahwa kebahagiaan tidak harus jadi sesuai dengan harapan. Bagaimana menikahnya adalah perceraian. Putusan nomor 68 garis miring PDT garis miring 2024 garis miring PA Probolinggo menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung melalui SEMA nomor 1 tahun 2022 berupaya menegakkan bahwa perceraian harus melalui pertimbangan yang ketat dengan syarat bisa tetap tinggal minimal 6 bulan lamanya. Kecuali dalam permohonan tersebut terjadi KDRT. Dalam kasus ini, majelis hakim menolak permohonan cerai talak karena dianggap belum memenuhi syarat-syarat perceraian maupun secara yuridis maupun faktual. Selain itu, cerai talak yang dilakukan dalam sidang pengadilan tidak berkaitan dengan pemirsa dan dalam hakim membuka dalam 1 tahun 2022 sangat berperan penting dalam menilai layak tidaknya perceraian dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga selama masih bisa dipertahankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma sholli ala